Shalom saudara, hari ini saya akan membagikan 6 tips bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Tips yang pertama, yaitu ketahuilah kemampuan dan kekurangan. Kerap kali kita tidak melihat kemampuan kita, malah kita melihat kekurangan kita. Sehingga itu membuat kita tidak bisa percaya kepada diri kita. Setiap orang pasti punya talenta, walaupun tidak banyak. Tapi jikalau talenta itu dikembangkan dengan baik, maka Tuhan akan menambahkan talenta kembali. Oleh sebab itu rajinlah mengembangkan kemampuan kita, saudara. Walaupun itu sedikit, tapi terus diasah lebih bagus, lebih baik, lebih bagus. Sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tambahan talenta. Contoh-contoh saudara, kalau kita terus melihat kekurangan kita yang kita tidak mampu, yang kita nggak bisa, kita semakin minder. Tetapi setiap orang pasti ada sesuatu keahlian. Entah itu menghitung, entah itu belajar, entah itu bahasa, entah itu sport atau rohani, pasti ada sesuatu. Dan itu asalah, saya yakin. Apalagi di dalam Tuhan adalah firman Tuhan yang menjamin jikalau kita mau benar-benar untuk mengasah, untuk mengembangkan talenta itu, Tuhan akan menambahkannya. Dan tips yang kedua, berpikirlah positif. Kerap kali kita ini tidak berpikir positif. Kenapa saudara? Karena kita terlalu dijajah oleh persoalan-persoalan kita. Kita selalu melihat kekurangan-kekurangan kita. Oleh karena itu, ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Bahwa dia disalibkan, artinya berpikir positif. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kolose, pasal 1 dan pasal 3 ayat 1 dan 2. Pikirkan perkara di atas, di mana Kristus tinggal. Carilah perkara di atas, bukan di bumi. Artinya saudara, kalau berpikir positif itu, kita harus membangun iman kita. Kita harus percaya kalau Tuhan telah melahirkan kita di muka bumi ini, pasti Tuhan akan melengkapi kita juga. Pasti ada rencana yang besar. Oleh sebab itu ketika kita melihat di sekitar kita kiri kanan, yang mungkin menyudutkan kita, membuat kita menjadi mundur, ingat kepada firman Allah. Lihat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah nikmati Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala sumber kasih karunia. Saudara, banyak orang saudara ketika dia mendapatkan berkat, nikmati berkat, lupa kepada pemberinya. Sehingga berkat itu menjadi malapetaka, saudara. Ketika seseorang mendapatkan karunia-karunia Tuhan rohani, entah itu menyembuhkan, entah itu memimpin, entah itu yang lain-lainnya, dia bisa terseret jatuh karena karunia itu. Karena Tuhan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, aku sudah mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat demi namamu. Tapi Yesus katakan, inilah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena karunia kalau tanpa pemberinya, dia akan membuat kita menjadi liar, menjadi sombong. Oleh karena itu nikmati Tuhan. Saudara, dengan cara bagaimana? Mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun iman kita, maka kita ada punya wibawa Allah. Bukan hanya sekedar percaya diri. Percaya diri kita bisa bangun, tapi wibawa Allah itu orang akan melihat kemuliaan itu. Oleh karena itu saudara, lebih dalam lagi kita akan melihat tips yang keempat dan seterusnya. Mari ikutin saya. Tips yang keempat, berani berbeda. Sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya saudara, kita tidak boleh mengikuti orang lain ini, tapi kita harus berani berbeda. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih lagi, saya berani berbeda.
Dengan cara bagaimana? Saya akan hutang lebih besar, mungkin saya lakukan seperti ini, atau saya mau berubah di luar kemampuan kita, itu tidak boleh. Tadi dikatakan poin pertama, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Di dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang pada kamu patut pikirkan, yaitu pikirkan sesuai dengan iman, karena Allah sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita, karena Tuhan kita disebut Immanuel, Allah beserta kita, dan Dia adalah sahabat kita. Ketika kita susah, ketika kita kehilangan pribadi kita, kendali atas diri kita, Tuhan akan membangkitkan kepada kita. Dan tips yang kelima, yaitu memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Kerap kali saudara, ketika kita bersalah sesuatu, mungkin kita mengalami trauma, terus kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, apalagi memaafkan orang lain. Firman Tuhan mengatakan, mari lupakan kesalahan orang lain, supaya kita bisa fokus apa yang bisa kita kerjakan, supaya kita bisa mempunyai pandangan, ide-ide, inspirasi. Tapi kalau kita terus ditindas dengan kesalahan orang lain tanpa memaafkan, kita tidak akan pernah bisa melihat rencana Allah, kita tidak pernah bisa ada ide-ide, inspirasi. Terlebih kalau kita tidak memaafkan diri sendiri. Ada satu contoh, yaitu ada seorang yang mengalami trauma, tidak memaafkan diri sendiri. Ketika dia menuntun orang tuanya, dia lupa membawa obat itu. Akhirnya orang tuanya itu sesak nafas, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan kemudian seperti ini dia merasa menyesal semuanya. Segala sesuatu yang sudah terjadi kita boleh evaluasi, namun tidak boleh kita menyesal, karena penyesalan tidak akan pernah bisa mengembalikan sesuai dengan semula. Tetapi justru penyesalan itu membuat semakin dalam persoalan. Tetapi kalau kita mengevaluasi, ya sudah menyadarin, memperbaiki diri, terus kita cari peluang yang lebih baik. Dan tips yang keenam, yaitu berjalanlah di jalan Tuhan. Ini saya tidak terlalu memberikan panjang lebar. Ingat, Tuhan punya rencana kepada kita. Dan ada satu firman-Nya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu juga menjadi satu pujian. Saudara, ketika kamu kehilangan kendali, ketika kamu kehilangan langkah kakimu, ketika kamu kehilangan kepercayaan dirimu, ingat, ikuti jalan Tuhan. Karena Tuhan akan menetapkan setiap langkah kita. Inilah 6 tips untuk membangun rasa percaya diri. Dan jikalau Anda merasa ini menjadi berkat, jangan lupa untuk share, like, subscribe YouTube channel Best Church. Sampai jumpa. God bless.